Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua kawan, garasinya Awa. Salam sehat buat semua kalian yang ada di sana ya. Sebab kalau kita sakit, ya kita ya cuman rebahan doang. Di pertengahan bulan Mei ini, di tempat gua hujan terus tiap hari. Mau gak mau deh, nih si kebo harus gua mandiin karena gua nggak pengen nih si kebo bodinya jadi beladus. Bayangin, motor tahun 2024 masa udah kayak tahun 2021. Jadi mau nggak mau ya harus kita rawat kawan, kita mandiin lah. Oh iya, kalian udah pada ngopi belum? Ngopi lah, biar hidup jadi berwarna. Apapun yang kita punya, kalau kita rawat, gua jamin pasti hasilnya akan lebih maksimal kawan. Buat gua, apapun jenis motornya, intinya kita harus berikan waktu kawan buat tuh motor. Jangan maunya lo pakai mulu, ganti oli males, apalagi nyuci. Ya, ambiar. Jujur, sebenarnya gua agak males kawan nyuci motor segede gini. Pertama, udah pasti lama. Kedua, kalau kita nyucinya nggak bersih, ya ngapain, mendingan gue sedih cuci, iya toh. Seperti biasa, sebelum dicuci, ya lo siapin lah semua perlengkapan-perlengkapannya, mulai dari sabun, spons, sikat gigi. Nah, gua pakai sabun buat cuci baju kawan, karena sabun yang biasa gue pakai di garasi lagi habis. Maklum, pasien membludak semenjak musim hujan, jadi ya pokoknya ada sabun-sabunnya lah. Setelah siap, semuanya sudah siap peralatannya, baru kita tarik selang. Dan seperti biasa, kita guyur air sabunnya ke dalam ember secukupnya aja. Habis itu baru motornya kita guyur. Dan diingat ya kawan, kalau gua biasa nyuci, gua pakai tangan dulu. Jadi gua buang dulu semua kotoran-kotoran yang ada di bodi-bodi motor kita. Ratakan kawan, jangan sampai ada yang terlewat. Ya memang agak sedikit boros sih, boros buang air. Tapi ya inilah caranya kalau mau bersih. Gitu kawan, itu salah satu rahasia juga dari garasinya Awa. Catat ya. Ini adalah cara manual kawan, nyuci motor. Ya zaman-zaman dulu lah, ketika teknologi belum canggih, belum ada steam, belum ada car wash yang air sabun yang pakai disemprot-semprot begitulah. Intinya, kalau buat gua cara tradisional ini ya juga keren sih, asal teorinya bener dan prakteknya bener. I love you, mommy. Alhamdulillah baru dapat satu bagian. Kopi dulu ah, asem mulut gua. Jangan lupa ngopi kawan, biar tambah semangat, tambah cerah.
Ya, beginilah cari rezeki dari nyuci motor. Habis itu kita lanjut ke bagian sebelahnya, kawan. Sambil gue sepil di motor ini, apa aja sih yang udah gue ganti. Pertama, visornya kawan. Visornya gue pakein Yamaha NMAX lama atau keluaran terlama lah, NMAX All. Aha. Terus spionnya gue ganti punyanya spion Mio. Karena gagangnya itu lebih pendek, kawan. Jadi kalau gua satset di jalanan itu gampang. Kalau punya aslinya, punya NMAX, buset deh, panjang banget. Ribet. Terus kulit joknya gua ganti. Bukan gua ganti, deng. Gua beliin sarung kondomannya, kawan, yang bisa dicopot-copot gitu. Harganya di Shopee 75 ribuan lah. What? Kekinian banget lah. Aha. Jadi nggak perlu diganti-ganti busanya, orang motor baru. Kasihan banget lah. Dan selebihnya gue cuman beli stiker-stiker yang harganya 10 ribuan, kawan, untuk pemanis aja di bodinya. Nggak ada sih gue niat pengen gue ganti buat robot kayak orang-orang, kayak orang sultan-sultan itu. Coba intinya sih kalau buat gua bersih aja nih motor. Aha. Standar ngeyel. Namanya juga motor baru, ngapain kita keluar duit lagi buat investasi di motor ini, ya toh? Tahu juga kalau motor-motor kayak gini, setahu gua kalau ntar dijual ya harganya turun. Beda kalau Nupo Aha. atau Mio, kawan. What? Karena gue udah ngalamin. Ketika kita main motor jadul, harganya bisa jadi naik, kawan. Dan itu ada triknya. Nanti deh di kesempatan berikutnya gue kasih tahu rahasianya atau trik-triknya gimana caranya bikin motor jadul, motor lawas, harganya jadi melambung tinggi. Sabar ya. Oh iya, gua kasih bocoran sedikit deh. Aha. Kemarin di video terakhir yang Honda CS1 Oh my god. itu gua berhasil jual, kawan. Gua buka nih rahasianya. Gua berhasil jual di angka 5,8, kawan. Dengan modalan 3.350.000. Aha. Tuh, lo bayangin kenapa bisa harganya naik. Ntar ya gua kasih bocorannya dan ilmunya, semoga bermanfaat. Tapi sabar. Ketika kita menyuci motor ini sendiri, perhatikan titik-titik konsentrasinya, kawan, yang harus benar-benar kita bersihkan, terutama di bagian bawahnya. Gua ambil contoh di standar 2-nya, standar 1, di kolongan cover bodinya, dan titik yang terberat adalah di bagian
bagian CVT dan sok belakangnya kawan. Itu harus benar-benar bersih. Awalnya memang pakai spon, tapi kalau mau bersih lagi pakai sikat gigi kawan. Disikatin pelan-pelan sambil dicek mana yang masih ada kotorannya, apalagi bekas air hujan. Air hujan itu di video gua yang dulu gua pernah bikin mengandung kadar karat yang luar biasa. Jadi biar motor ini nggak karatan, kita harus maksimal kawan ngerjainnya, jangan setengah-setengah. Intinya kalau lo kerjain mau bersihin motor sendiri pakai hati kawan, ntar lama-lama juga bersih. Dan biasanya kalau gua cuci motor-motor kecil kayak motor anak gua, Mio, gua bukain semua kawan. Sekalian aja gua copot roda belakangnya. Jadi biar bersihinnya. Karena bautnya nggak kebanyakan kalau motor-motor zaman dulu kawan. Kalau motor sekarang, aduh, udah ngelihatnya aja udah males gue. Jadi ya kena di tangan aja deh. Tuh kawan. Tapi kalau motor pelanggan gua yang modelnya kayak si Kebo ini, ya mau nggak mau lah, gua harus jaga kualitas biar nggak dikomplain. Gitu kawan. Oh iya, kenapa NMAX modelnya kayak gini kawan-kawan? What? Kalian tuh harusnya berpikir, Oh my god. ini nih aslinya NMAX. Sejarah awalnya dia pasti terinspirasi dari Nupo kawan. Pembuat orang-orang Jepang di sana, dia mikir, awalnya gua yakin dia terinspirasi dari Nupo kawan. Karena Nupo itu sok belakangnya ada 2 kawan, dan dia juga matic. Bentuknya pun hampir sama kok kalau gue bilang. Bedanya cuman kalau NMAX ini ringnya ring 14. Kalau kalau Nupo ringnya ring 16. Dan bentuk-bentuknya juga kalau gue bilang sama. Bagasi Nupo juga gede kok. Di tahunnya ya, NMAX juga gede. Terus sok belakangnya 2. Surprise! Keren ya Nupo. Andaikan gua ntar ada rezeki atau doain lah, pengen banget gue beli lagi. Minimal punyalah 1 di garasi. Karena buat gua itu motor bersejarah buat hidup gua kawan. Oh my god. I love Nupo. Dari Nupo gua banyak belajar. Gua dapat banyak teman, dapat cuan. Terus gua juga bisa ngangkat derajatnya teman-teman yang hobi punya Nupo. Dan satu lagi, di Nupo kekerabatannya luar biasa kawan. Oh my god. Kalau motornya hilang, tinggal posting aja di grup Nupo. Gua jamin, insya Allah pasti ketemu. Dan gua udah membuktikan itu kawan. Gua punya Nupo dari tahun 2015 sampai 2023. Tuh bayangin tuh. Gonta ganti itu motor, restorasi, malah ada yang udah gua restorasi modifikasi. Sayangnya video-videonya udah banyak yang kehapus ya, karena kena virus. Tapi ya nggak apa-apa lah. I love Nupo pokoknya.
Nah, ini Ibu Negara. Dia yang menginspirasi gue. Dia juga yang selalu mensupport gue. Doakan sehat-sehat terus buat kita semua. Cakep.
Oke, sahabat Garasiawan, sampai segini dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan tetap terus semangat kawan. Ojo lali ngopi. Tak ngopi dulu ah. Sampai ketemu di channelnya Garasiawan berikutnya. See you. Lemes banget gua habis nyuci kebo.